Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita pada saat hari ini kita akan beribadah, kita akan memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita terus bersukacita dan kita memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita akan bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau terus memuliakan dan mengasihi dan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu dan sukacita memenuhi hati kami Tuhan. Kami percaya, dimanapun kami berada kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengibarkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Syukur bagi Dia, kuasa yang menjadikan, yang memberikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur bagi Dia, kuasa yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa
kuasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan lebih lagi, bahwa sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Lebih-lebih katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tepuk tangan sore-sore bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, kami sukacita bersorak-sorai memuji-muji Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Apapun keadaan kita, kita bersukacita karena Tuhan baik bagi kita. Caplah dan lihatlah. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
bagi kita. Dalam keadaan apapun Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Banyak dalam bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersyukur di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia Tuhan sang kekala. Musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Puji dia tiuplah sang kakalnya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Mari katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Katakan bersama-sama. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
bersama-sama kita akan menyimak Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boy band K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya.
Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara. Di masa-masa keadaan apapun juga kita akan membawa persembahan. Bisa saudara persembahkan persembahan saudara melalui transfer maupun melalui ke gereja. Dan kita akan bersama-sama terus membawa persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa simak rekening maupun cara transfer persembahan kita. Terima kasih, Tuhan berkati persembahan saudara. Mari kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dan hari-hari ini apapun yang terjadi, biarlah kita terus menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, haleluya, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita bersama. Sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, pada hamba-Nya, rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan
berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Shikarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami masih diberikan hidup, kami masih diberikan kesehatan, kami ada seperti adanya kami saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami masih dapat beribadah sekalipun kami lewat online. Kami telah mempersembahkan pujian penyembahan kami bagimu. Kiranya menjadi korban syukur kami bagi Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk minggu 4 akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono secara online. Siapkan hati kita, saya percaya kita semua diberkati. Katakan amin. Haleluya. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle-nya. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus penuh miracle. Bahkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah miracle yang powerful. Dan yang dahsyat dia naik ke surga, memberikan amanat agung supaya miracle-nya berlipat-lipat kali ganda melalui murid-muridnya dan kita semua. Di dalam Yesus kita bisa terima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar tentang kobarkan terus api Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 menyatakan, mencatat demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi cirinya berani memberitakan kabar baik. Mohon maaf, bukan berani berdebat. Mohon maaf, bukan berani mengata-ngatain yang gak baik kepada kelompok yang lain, tapi hanya memberitakan kabar baik. Injil adalah good news, kabar baik. Untuk orang sakit bisa disembuhkan, untuk orang lemah bisa dikuatkan, untuk orang yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, untuk orang berdosa bisa diampuni, terlebih kita bisa diubahkan dan memiliki keselamatan yang kekal di surga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul adalah kisah awal dari kegerakan Roh Allah di muka bumi ini. Para murid yang tadinya terlihat lemah dan tidak berdaya, penuh rasa bersalah dan takut menghadapi dunia, mendadak berubah setelah mereka mengalami api Pentakosta, api Roh Kudus. Tidak lama lagi murid-murid yang ragu-ragu, mereka berubah menjadi rasul yang penuh keberanian. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari manakah keberanian itu berasal? Sejenak kita mundur ke belakang, di mana momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga baru saja kita rayakan. Dari pernyataan Yesus dikatakan bahwa ia tidak bisa lagi menemani murid-muridnya, sehingga dia harus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan memberikan engkau penolong yang disebut dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos bahasa aslinya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah sendiri menyadari keterbatasan jasmani kita saat kita
akan melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Yesus sendiri juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tugasnya di bumi telah diselesaikan dengan penuh kemenangan di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya. Sekarang saatnya para muridnya meneruskan pekerjaan amanat agungnya. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menginjil begitu saja. Tapi Yesus menjanjikan kuasa. Sebagaimana lidah-lidah api yang menyala-nyala, demikian pula lah kasih Allah kepada umat yang belum mengenalnya. Menjadi sumber utama pelayanan para rasul. Mereka harus kuat, tabah, dan tak gentar oleh keadaan apapun. Bahkan bila jiwa mereka terancam sekalipun, mereka siap. Kisah para Rasul 1:8, Yesus memberikan amanat yang terakhir kemudian naik. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ternyata kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka mengalami transformasi dari murid yang penuh keraguan menjadi rasul yang gagah berani, pahlawan iman yang perkasa. Saudara tahu, Petrus yang tadinya takut sama hamba dan menyangkal, bahkan 3 kali, mereka bangkit siap mati, bahkan Petrus akhirnya mati disalib kepala di bawah di Roma. Thomas dikuliti di India, Yakobus dipotong lehernya, beberapa murid harus mati disalib, mati dipancung. Hanya satu Rasul Yohanes yang mati umur tua setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Pencurahan Roh Kudus itulah yang memampukan nama Yesus sebagai juru selamat harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kini tugas itu menjadi bagian daripada panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan menjadi muridnya. Akhirnya akhir zaman segera tiba. Tugas amanat agung tinggal sisa sedikit-sedikit lagi. Kita selesaikan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya bersama kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan syarat-syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ingat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Musa, Yusuf, Abraham, Yakub, Ishak. Semua para pahlawan iman dimulai dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Elia yang hampir minta diambil nyawanya berjumpa di Gunung Horeb. Dan dia berubah. Hari-hari ini pastikan Anda berjumpa muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
diam dalam bait-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan hidupmu diperbaharui, contoh Saulus, dari tukang mau bakar tempat ibadah Kristen, diubah menjadi Rasul Kristus. Itu mengalami perjumpaan pribadi di Damsik. Walaupun dia punya surat otoritas dari Mahkamah Agama untuk menganiaya orang percaya, namun dia bertemu Kristus dan dia diubahkan. Yang dahsyat hari ini pun Anda bisa berjumpa dengan dia pribadi. Yang kedua, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus adalah terbuka terhadap Roh Kudus. Sebuah botol yang tertutup, waktu dituang oleh air sebesar 1 galon atau 1 kontainer dituangkan, tapi botolnya tertutup. Mbok sampai kiamat juga nggak akan penuh. Buka. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, lalu terbuka dengan Roh Kudus untuk masuk, ingat, kalau kita menerima benda yang nyata, pasti kelihatan. Tapi Roh Kudus itu roh, tidak kelihatan. Tapi kita bisa rasakan, seperti angin, hembusannya, sejuknya, gerakannya. Walaupun tidak nyata, tapi kita bisa rasakan. Yang ketiga, terakhir, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga roh kita berkobar-kobar, mengobarkan api Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dan mengobarkannya. Jadi mengalami perjumpaan, terbuka, terima, dan mengobarkan. Kisah 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Anda bukan hanya mengalami perjumpaan, Anda buka hati, Anda menerima, tapi mengobarkan. Apa aplikasinya buat kita? Waktu Anda sudah memasuki tahap pertama dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, buka hati terhadap pencurahan Roh Kudus, buka mulut, mulai berbahasa baru. Pertama ucapkan Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Nanti akan ada aliran tersendiri. Lalu Anda mulai berglosolalia, bersonolalia. Glosolalia itu bahasa lidah yang kita nggak bisa mengerti, tapi roh kita ngerti. Sonolalia itu kita nggak ngerti, tapi orang lain ngerti bahasa apa. Bisa bahasa suku lain, bangsa lain. Dan itu powerful. Yang ketiga, Anda terima kuasanya dan mengobarkannya. Mulai melangkah untuk menjadi saksi, mulai melangkah untuk memberitakan kabar baik, mulai melangkah untuk melayani. Hari-hari ini saya dan Anda ingat. 1 Korintus 15:58 berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita sudah terima api Pentakostanya, api kuasa Roh Kudusnya, kita biarkan api itu menyala. Api itu menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Yes. Hukum api bisa menyala. Pertama bukan hanya dibutuhkan bahan bakar, tapi kedua dibutuhkan yang namanya oksigen. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada yang dibakar. Roh Kudus sudah dinyala dalam diri kita, kobarkan. Dengan Anda mulai bersekutu dengan api-api yang lainnya, api Roh Kudus lainnya. Karena kalau kayu itu sendirian, kayu api sendirian, bisa mati. Bergabung dalam api unggun yang nyalanya berkobar-kobar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari-hari ini Anda dan saya kobarkan. Bertemu dengan anak Tuhan, hamba Tuhan lainnya untuk bersama-sama. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Roh Kudus yang telah kita terima, kita biarkan menyala. 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 Menyala selamanya. Jangan dirusakkan oleh persoalan, salah paham, sakit hati, kecewa. Terus kobarkan. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala,
Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Yes. Mari kita lihat beberapa contoh. Setelah Yesus dikubur, api semangat dari murid-muridnya ikut terkubur. Terbukti apa? Semua murid laki-laki masuk di kamar loteng, sembunyi, ketakutan. Minggu pagi yang datang ke kuburan itu di Matius 28, wanita-wanita, tidak ada yang murid laki-laki. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Thomas tidak percayakan kebangkitan gurunya sebelum mencocokkan ke bekas lubang paku dan lambungnya. Murid-murid bahkan meninggalkan pelayanan. Petrus dan 7 murid utama lainnya berkata, kita kembali ke profesi lama kita mencari ikan, menjala ikan. Lupakan menjala manusia. Semuanya sepertinya apinya padam. Yang dahsyat. Yesus setelah bangkit tidak lalu menyerah dengan api murid-muridnya yang padam. Api semangat muridnya begitu padam sampai ada 2 murid meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus itu di sana ada tempat untuk menghangatkan diri, ada air hangat. Tapi Yesus mendatangi mereka. Yesus selama 40 hari sebelum naik ke surga mendatangi muridnya satu persatu. Menemui satu persatu, ke Thomas, ke Petrus, ke Kleopas, semuanya, dan mereka dinyalakan, dikobarkan kembali. Hasilnya Thomas berkata, ya Tuhan Allahku. Dan Yesus mengingatkan, Thomas percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Percayakah saudara saya, Yesus sudah bangkit, bisa membangkitkan kita. Hari-hari ini, hari kita bukan diam, menyerah. Pandemi yang terjadi, ini latihan iman kita untuk kita berkemenangan. Jangan menyerah kalah hanya karena pandemi. Menyerah kalah karena krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, krisis usaha, bahkan multi krisis. Di tengah-tengah krisis ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Hari ini saja Anda untuk mengobarkan. Ingat, langkah pertama adalah bertemu secara pribadi dengan Kristus, mengalami perjumpaan pribadi. Kedua, Anda buka hati, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Buka mulutmu, mulai berbahasa baru. Mulai dengan panggil Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Raja. Dan yang akhirnya Anda terima kuasanya. Gunakan itu dengan mengobarkannya, mulai memberitakan kabar baik. Petrus mulai berkhotbah. Thomas akhirnya dikuliti di India dan mati di sana, tapi Injil diberitakan di India. Petrus disalib di Roma, kepala terbalik, dan Injil memenangkan kota Roma. Hari ini saya dan saudara tidak harus perlu mati syahid seperti mereka. Zamannya udah berbeda. Mati atas dirimu sendiri. Mati atas ambisimu, atas kedaginganmu. Tapi Anda terima dan kobarkan Roh Kudus yang ada padamu. Ingat, menjelang akhirnya akhir zaman, pencurahan Roh Kudus semakin dahsyat, bahkan lebih dahsyat lagi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Mengobarkan kadang tidak harus sendiri, bersama teman boleh, dalam kelompok Misbah keluarga, di keluarga kita masing-masing, di kubu doa, di family altar, di kelompok kul atau fresh atau komsel. Terlebih di gereja lokal, pastikan kita hari-hari ini sedang berkobar-kobar. Dan waktu Yesus datang sebagai mempelai pria, kalau sampai pelitamu padam, maka engkau kehabisan minyak. Jangan 5 gadis yang bodoh itu mencoba mencari minyak dan ketinggalan, pintu tertutup. Tapi kalau minyakmu terus menyala dan berkobar, pasti Roh Kudus
terus menyertai-Mu. Engkau dalam rencana yang besar dan dahsyat. Biar hari ini saya dan Anda sungguh-sungguh minta Roh Kudus-Nya mengalir. Roh Kudus-Nya memenuhi. Roh Kudus-Nya bahkan berkobar-kobar dalam diri kita. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Angkat tangan kita bersama, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, saya punya pengalaman. Saya lahir baru sejak SMP kelas 2. Hidup saya diubahkan sama sekali. Cita-cita saya berubah, panggilan saya berubah, dan masa depan saya berubah. Yang buat saya berkobar-kobar menyala saya menerima baptisan Roh Kudus. Hari itulah saya mulai, selain sekolah SMP, saya menjadi guru sekolah minggu. Ikut vokal grup. Saya juara di kampung saya. Bukan juara tapi kelas kampung, tapi walaupun di kampung, juara. Saya masuk SMA Negeri Tuban, tanpa biaya, tanpa tes, dan saya lulus SMA. Sementara SMA saya menjadi guru sekolah minggu, pengurus youth, dan juga menjadi cleaning service di gereja itu. Lulus SMA saya mau sekolah Alkitab. Tentu orang tua saya tidak izinkan, saya ada di 3, bertanggung jawab menolong mereka untuk juga bisa sekolah, dan akhirnya saya mengalah dengan saya kerja di pegawai negeri, Departemen Keuangan. Tapi itu tidak menyurutkan api yang menyala dalam diri saya. Setelah adik saya berhasil sekolah dan akhirnya 3 dari saya, 2 jadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Saya nggak memikirkan diri pribadi, saya hanya panggilan dan menyalakan korban itu. Menyalakan api Roh Kudus itu, dan Tuhan bawa hari ini saya ke kota-kota, ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Hari ini saya dan saudara, ayo berkobar-kobar. Dan kau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kau akan disertai oleh Yesus Kristus sampai akhir zaman. Kita berdoa. Bapak, siapapun kami tidak kebetulan mengikuti program ini, buatlah kami senantiasa setiap saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dalam doa kami, penyembahan kami, dan juga waktu kami baca Alkitab. Setelah itu kami boleh membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, memenuhi kami. Dan kami siap menerima kuasa-Mu dan mengobarkan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami berani menjadi saksi, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan memuridkan. Dan kami tahu mujizat-Mu menyertai kami. Kami dan siswa kami diselamatkan, kami disertai sampai akhir zaman. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus selamanya atas kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan saatnya kita akan bersama-sama untuk memperkatakan Mazmur 91, karena kita percaya maka kita perkatakan. Supaya apa yang kita yakini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari buka Mazmur 91. Saya akan baca dan saudara boleh baca bersama-sama di tempat masing-masing. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia Bapa. Hari ini
begitu mencekam karena penularan COVID-19 yang begitu tinggi. Bahkan tidak sedikit memakan korban yang meninggal Tuhan. Ada banyak air mata. Oh, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami berdoa Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan untuk boleh terus menatap hari-hari mereka. Dan biarlah hati mereka menjerit berseru kepada Tuhan. Supaya Engkau mendengar dari sorga dan menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Bapa Sorgawi kami berdoa. Terus diberikan kekuatan, perlindungan pada para medis yang menangani, yang menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Supaya mereka berikan kekuatan dan semangat ekstra, kekuatan ekstra dari Tuhan. Agar mereka boleh mampu menjalankan tugas mereka menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Dan Tuhan juga terus memberikan kekuatan kepada para pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada dan seluruh kepala daerah di seluruh pelosok negeri ini Tuhan, agar terus diberikan hikmat untuk boleh menghadapi, untuk boleh menyelesaikan, untuk boleh menuntaskan menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga boleh melindungi segenap bangsa ini dan semua dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk pemberian vaksin secara nasional agar dapat berjalan lancar, semua masyarakat negeri ini boleh sehat. Berkati seluruh program pemerintah yang ada sehingga semua boleh berjalan dengan baik, baik dalam anggaran dan pelaksanaan semuanya ditopang, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan lindungi bangsa kami dari segala bahaya apapun, berikan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, pakai terus gerejamu menjadi alat di tanganmu, menjadi berkat, membawa terus kabar baik dan kasih Tuhan kepada banyak orang sehingga merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka sehingga mereka berhasil dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Iman anak-anak-Mu terus dibangun, dikuatkan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap jaga protokol kesehatan. Amin.